Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Masih dengan saya Rita. Kali ini saya mau buat minuman yang bisa merontokkan lemak di perut, gitu ya. Jadi saya ada cerita dulu pada saat saya mulai diet itu bagian yang susah atau paling lama turunnya itu adalah di perut, karena kalau yang lain di pinggul, di badan, di lengan itu turunnya lebih cepat gitu ya, lemaknya cepat menyusut. Sedangkan ini perut itu lumayan lama, mungkin karena lebih tebal gitu ya lemaknya. Jadi ini salah satu ramuan yang saya minum untuk mempercepat ngempeskan perut gitu. Jadi terus ada cerita dari teman juga, beliau tidak diet tetapi rutin minum ini. Jadi setiap hari minum, sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Nah, jadi setelah beberapa hari minum itu berat badannya turun dan perutnya juga lumayan menyusut gitu ya, kecil atau kempes gitu. Padahal beliau itu tidak diet, jadi masih tetap makan nasi seperti biasa, makan seperti biasa semuanya dimakan, cuman rajin minum ini aja sehari 2 kali, jadi juga menyusut. Mungkin ini cocok untuk teman-teman yang tidak diet tapi mau mengecilkan perut, karena kan ada yang berat badannya ideal sih sebenarnya, cuman perutnya agak besar ataupun cuma di bagian perut saja yang menebal. Jadi bisa minum ramuan ini untuk mengecilkan perut atau bikin perut kempes gitu ya. Nah, minumnya kapan? Minumnya pagi dan malam sebelum tidur. Bagaimana cara membuatnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rempah-rempah yang digunakan untuk membuat minuman rontok lemak di perut ya. Yang pertama ada ini lengkuas, terus ini jahe, kunyit, terus ini kencur. Jadi ini dekat-dekat ya, 4 ini tapi beda-beda. Jahe, kencur, lengkuas, kunyit. Terus ini cengkeh, ini bunga lawang, ini sereh, terus ini daun salam, ini kapulaga, terus juga ada kayu manis, ada ini, yang ini secang, dan terakhir ada jeruk nipis. Nah, silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan untuk mengempiskan atau merontokkan lemak di perut. Cara membuatnya, yang pertama lengkuas, jahe, kencur, dan kunyit ini akan saya parut, karena dari video yang saya nonton di channel YouTube-nya Dr. Zedul, kalau yang bentuknya seperti ini kita parut biar lebih kecil lagi partikel atau komponennya, jadi agar lebih mudah nanti terlarut dengan air yang pada saat kita seduh gitu ya, atau pada saat kita panaskan. Nah, berikutnya setelah ini kita panaskan air, kalau sudah mendidih baru kita masukkan semua rimpang dan rempah ini ke dalam air panas. Nah, ini air yang sudah mendidih. Berikutnya kita akan masukkan semua rimpang, jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit yang sudah saya parut. Sekarang kita kecilkan sedikit apinya. Nah, karena sudah mendidih airnya tadi, kita kecilkan apinya sedikit. Sekarang kita akan masukkan ini kunyit, jahe, lengkuas, terus kita masukkan sereh, masukkan kayu manis, cengkeh dan bunga lawang, daun salam, terus secang, kapulaga. Ini kita masukkan semuanya kecuali jeruk nipis. Jeruk nipis enggak dimasukkan kemari
Nah, udah masuk semuanya. Sekarang kita matikan apinya. Jadi tidak direbus dalam waktu yang lama. Ini cuma untuk panasin air. Setelah airnya panas, kita masukkan semuanya. Kalau udah masuk, kita matikan apinya. Jadi ini biar tunggu sampai hangat sanggup kita minum, baru kita beri perasan jeruk nipis. Ini warnanya orange dari campuran secang, kunyit gitu ya, jadinya warnanya seperti ini. Ini biarkan dingin sejenak ya, sampai hangat sanggup kita minum, baru kita minum. Sebelum kita minum nanti kita saring dulu biar nggak ada ampas-ampas dari ramuan ini. Nah, ini udah jadi ramuannya atau perontok lemaknya yang sudah saya saring tadi. Sekarang saya mau tambahkan jeruk nipis. Jadi ini ada hal yang unik. Jadi seperti kita main sulap, ini warnanya orange. Nanti pada saat kita sudah memberikan jeruk nipis, dia akan berubah menjadi warna kuning. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia berubah jadi warna kuning. Nah, jadi kayak main sulap ya. Nah, tadinya warna orange, sekarang sudah berubah menjadi warna kuning. Jadi saya sudah bisa main sulap. Nah, ini sudah jadi ramuan perontok lemak di perut dan di seluruh tubuh ya. Sebenarnya ini bukan hanya untuk perontok lemak, jadi bagi yang insomnia ini juga bagus diminum sebelum tidur biar tidurnya nyenyak dan gampang tidurnya gitu. Terus ini juga sebagai obat batuk ataupun kolesterol, diabetes, asam urat. Jadi satu minuman ini sebenarnya untuk banyak hal yang bisa disembuhkan di badan gitu. Jadi kalau misalnya mau demam ataupun lelah, masuk angin, ini juga bisa diminum. Nah, apakah harus ada semuanya? Kalau memang nggak lengkap semuanya, berarti seberapa ada aja rimpang dan rempahnya, nggak harus semuanya. Saya juga seperti itu, kadang-kala mungkin nggak ada serai ataupun nggak ada daun salam, ya udah yang ada saja saya buat. Yang penting rutin diminum setiap hari untuk memperbaharui sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya cuma makan buah tanpa makan sayur, nah kita bisa bantu dengan minum rempah dan rimpang, apalagi digabung dua-duanya itu lebih bagus. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share ke pejuang sehat yang lainnya, khusus bagi yang mau mengecilkan perut atau mengempeskan perut. Silahkan diminum ini pagi dan malam. Nah, bagi pemula mungkin ya, usahakan kalau pagi hari itu jangan dalam kondisi perut yang kosong, mungkin nanti akan mual. Jadi udah makan pagi, mungkin nanti pada saat lapar lagi, nah itu baru diminum. Kalau di malam hari minumnya sebelum tidur, jadi biar tidurnya nyenyak dan besok pagi bangunnya perutnya sudah kempes. Ini kan bisa diminum untuk 2 kali, boleh dibuat infus water juga, boleh juga misalnya tadi udah direbus sekali. Untuk malamnya kita ambil rempahnya, kita panaskan air. Jangan dimasukkan rempahnya sekaligus, kita panaskan air seperti biasa tadi saya buat di awal. Setelah airnya panas, kita matikan kompor, terus dimasukkan lagi rempah-rempahnya. Nah, jadi enggak zat-zat yang ada di dalam rimpang dan rempah itu tidak terbuang gitu, atau tidak hancur pada saat pemanasan untuk kedua kalinya, karena kita tidak dipanaskan. Ini bagi yang minumnya panas, tapi kalau misalnya bisa minum dalam keadaan dingin, jadi direfill seperti biasa aja, bisa langsung diminum. Nah, sekarang saya mau coba dulu minum ramuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya ada asam, ada manis. Manisnya itu dari kayu manis tadi, tapi tidak semanis gula ya, manis dari teksturnya kayu manis tadi. Nah, kalau memang teman-teman lebih suka lebih manis lagi, berarti bisa menggunakan madu ataupun pakai selai kurma atau kurma yang dipotong cincang kecil-kecil, terus dimasukkan kemari, dilarutkan gitu. Itu bisa
pengganti gula ya, jangan pakai gula karena rugi, kita udah minum rempah tapi kita pakainya gula gitu. Dan bisa pakai madu ataupun pakai kurma, tapi kalau saya lebih suka yang alami seperti ini, jadi rasanya enak. Kalau ditanya pahit atau tidak, ini tidak pahit, jadi masih lebih pahit daun pepaya. Kalau teman-teman pernah minum air daun pepaya itu lebih pahit daripada ini, jadi ini nggak pahit, enak diminum. Kalau mau lebih ada rasa berarti bisa ditambahkan madu seperti saya bilang tadi ya. Selamat mencoba di rumah, semoga cocok dengan lidahnya dan bermanfaat untuk tubuh. Kali ini minumannya akan direview oleh anak saya, Rashi. Nah ini nih, coba minum. Peganglah gelasnya. Pegang gelasnya. Rasanya Kayak mana rasanya? nggak tahu. Enak apa enggak? Nah, Enak. Pahit apa enggak? nggak pahit. Enggak pahit pun kan? Bilang Nggak ada ibu-ibu. suara. Udah, minum lagi, minum lagi. Asyik kawan menang. Minum lagi. Nih. Pegang aja gelasnya sendiri, bisa? Nak saya, nak saya. Adiasikan, ini adikan. Nah, apa itu terus? Hati-hati jangan jatuh. Udah. Nah, ini anak saya udah minum setengah loh. Nah, ini salah satu bukti bahwasannya ini nggak pahit seperti jamu-jamu yang dibayangkan yang pahit itu. Jangan lupa subscribe ya. Like, komen, dan share. Ya, sudah salah. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Dadah. Bukan lagi seafood bener. Dadah. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.